dan kesempurnaan keberlangsungan kebahagiaan kecuali orang yang hidup taat, tunduk dan patuh kepada Allah. Panjenengan bisa pirsani di Quran surat ke-13, surat Ar-Ra'd ayat yang ke-18. Lilladzina stajabu lirabbihimul husna. Adapun orang yang hidupnya taat, tunduk dan patuh kepada Allah, itu yang husna. Berapa nilai husna yang dijelaskan di ayat ini? Walladzina lam yastajibu lahu law anna lahum ma fil ardi jami'a wa mislahu ma'ahu laftadau bih. Adapun orang yang hidup tidak mau taat kepada Allah, orang yang tidak mau tunduk dan patuh kepada Allah, maka sekalipun dia kaya, bukan kaya, kaya raya. Dijelaskan di ayat ini, seluruh isi dunia dia miliki, dia kuasai. Padahal wonten ta tiyang sak sugih-sugihne wong sak donya dipek dhewe. Ndak ada kan? Tapi di ayat ini Allah jelaskan kekayaannya seluruh isi dunia. Kalau tidak cukup, aku tambah lagi dengan satu dunia. Dua dunia dia miliki, tapi dia tidak taat kepada Allah. Maka dia bukan orang yang sukses. Dia bukan orang yang berhasil. Dia bukan orang yang bahagia. Dijelaskan di ayat ini, ulaika lahum syu'ul hisab. Mereka ini adalah orang yang merugi, orang yang bangkrut. Wa ma'wahum jahannam, dan tempat kembalinya adalah neraka jahanam, dan itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Maka nilai rukuk dan sujud kita, ketika kita dimudahkan, diringankan kaki kita untuk hadir memakmurkan masjid kita, melaksanakan sholat subuh, nilainya jauh lebih berharga dibanding hanya sekedar dua dunia. Wong sholat sunnahnya saja, 2 rakaat sholat sunnah sebelum subuh jauh lebih berharga dibanding dunia seisinya. Rakaatul fajru khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat sunnah sebelum subuh lebih berharga dibanding dunia seisinya. Apalagi sholat subuhnya. Man sholal bardain dakhalal jannah. Barang siapa yang menghidupkan sholat al-bardain, kata Rasulullah. Kenapa sholat al-bardain? Sholat di 2 dingin. Apa sholat di 2 dingin? Satu sholat subuh, sebab sholat yang dilaksanakan masih dalam kondisi dingin. Enak-enaknya orang tidur. Dia kalahkan kantuknya, dia kalahkan kemalasannya, dia kalahkan tidurnya. Dia hadir, dia memenuhi jamuan Allah, maka dia dijamin oleh Allah, dia ditempatkan oleh Allah di surga. Apa sholat al-bardain yang kedua? Sholat asar. Kata Rasulullah, sholat asar itu disebut dengan sholat al-bardain. Salah satu di antara sholat di 2 dingin. Kenapa? Sebab sholat asar berubahnya panas terik menuju kepada dingin. Enak-enaknya orang leye-leye. Tapi dia kalahkan kemalasannya. Dia hadir, dia datangi rukuk dan sujud kepada Allah. Maka mendatangi sholat asar, mendatangi sholat subuh jauh lebih berharga, nun sewu, dibanding hanya sekedar 2 dunia. 2 dunia sekalipun tidak sebanding dengan betapa mahal dan berharganya orang yang rukuk dan sujud kepada Allah. Karena itu kebanggaan, kekayaan, warisan yang paling berharga, yang harus kita didikkan, kita ajarkan, kita tanamkan kepada diri dan keluarga kita adalah rukuk dan sujud kepada Allah. Panjenengan bisa pirsani di Quran surat ke-20. Surat ke-20 surat Toha. Ayatnya ayat 132. Wa'mur ahlaka bis-shalah.
perintahkan, ajarkan, didik, tanamkan, kontrol, cek, biasakan kepada diri dan keluarga kita, istri dan anak-anak kita untuk apa? Rukuk dan sujud kepada Allah. Wa'mur ahlaka bisolah, untuk menegakkan sholat, fastabir alaiha, dan yang sabar di dalam melaksanakannya. Apa yang diingatkan oleh Allah? La nas'aluka rizqa. Aku tidak minta sholatmu. Aku tidak minta apapun darimu. Engkau tidak sholat, aku tidak rugi. Sekeluargamu tidak ada yang sholat, aku tidak rugi. Sekampung, senegeri, tidak ada satupun yang rukuk. Rabbi ja'alni muqimas sholat wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Panjenengan pirsani, Allah itu sayang sama kita. Kapan Allah lepaskan kita? Enak-enak tidur, didekati sama Allah, dirangkul kita oleh Allah, dibisiki kita oleh Allah, diingatkan walaili, demi waktu malam. Nanti kalau waktu fajar, waktu subuh, Allah dekati kita, Allah bimbing kita supaya hidup kita mulia. Dibimbinglah, dipanggillah kita oleh Allah dengan wal fajri. Nanti waktu duha, wadduha. Nanti waktu siang, wan nahari. Nanti waktu sore, wal asri. Kapan Allah lepaskan kita? Dan menurut ilmu tafsir, wawu di situ wawu qasam, sumpah. Sumpah demi sumpah. Kalau Allah bersumpah, itu artinya sesuatu yang penting dan berharga. Wal fajr, walayalin asr. Wal fajr, demi waktu fajar. Kenapa waktu fajar Allah jadikan sumpah? Sebab pada waktu fajar ini Allah bagi-bagi kekayaan, yang kekayaannya jauh lebih besar dibanding hanya sekedar dua dunia. Apa itu? Orang yang diringankan kakinya bisa mendatangi jamuan Allah, bisa melaksanakan sholat subuh. Man sholal fajru fahuwa fi dhimmatillah. Barang siapa yang menegakkan sholat subuh, maka dia dalam penjagaan Allah. Ngapunten, dijaga Allah itu bukan hanya di dunia, tapi diselamatkan sampai di akhirat. Man sholal fajru fi jama'ati wa qa'ada musalla wa qara'a salasa fi awalihi suratil an'am. Wa khallallahu sab'ina malakan yusabbihuna Allah wa yastaghfiruna ila yaumil qiyamah. Siapa yang mau sholat fajar? Sholat fajar itu sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh. Tapi di hadis ini dijelaskan, man sholal fajru fi jama'ati. Sholat fajar yang dilakukan secara berjamaah, tidak ada makna lain kecuali sholat subuh. Siapa yang pagi itu menyambut fajarnya dengan sholat subuh, kemudian dia duduk di tempat sholat, dia dzikir, dia baca Quran. Apa yang dibaca? Nabi memberikan contoh. Yang dibaca menyambut setiap paginya 3 awal surat Al-An'am. Setiap pagi setelah saya sholat subuh, kita cas baca Quran. Surat Al-An'am ayat 1 sampai 3. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ja'alad dhulumati wan nur summal ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun walladzi khalaqakum min tin summa qada ajala wa ajalu musamman indahu summa antum tamtarun wa huwallahu fis samawati wa fil ard ya'lamu syirrakum wa jahrakum wa ya'lamu ma taksibun. Ayat ini kita baca mendahului sarapan pecel kita, mendahului sarapan rawon kita, rohani kita isi, kita cas keteguhan keyakinan kita kepada Allah. Apa janji yang diberikan oleh Allah? Wa khallallahu sab'ina malakan. Aku jaga, aku tolong, aku bimbing orang itu, aku turunkan untuk orang itu 70 malaikat, Masya Allah. Orang yang mau sholat subuh di pagi itu, Allah tolong, Allah bimbing 70 malaikat diturunkan oleh Allah. Untuk apa? Yusabbihunallah. Malaikat itu bertasbih kepada Allah. Wa yastaghfiruna, dan memohonkan ampun untuk orang yang sholat itu ila yaumil qiyamah, sampai dengan hari kiamat. Kenikmatan dan kebahagiaan apa melebihi orang yang dibimbing Allah? Ketika kita mendekat, taat, tunduk, bertakarrub kepada Allah, Allah tolong, Allah bimbing untuk meneguhkan keyakinan. Tidak main-main, Pak. Presiden mawon kalah lagi. Berapa tadi, Pak? 70 malaikat dikawalkan oleh Allah untuk kita. Mata kita dijaga oleh Allah, telinga kita dijaga oleh Allah, tangan dan kaki kita dijaga oleh Allah. Sama seperti yang disampaikan di hadis qudsi, man adali waliyan faqad adantuhu bil khair. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bisyai' ahabba ilayya mimma aftaraftu alaih. Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu.
fa idza akhbatuhu kuntu sam'ahul ladzi yasma'u bih wa basarul ladzi yubsiru bih wa yadahul ladzi yabtishu biha wa rijhul ladzi yamshi biha wa in sa'alani a'taituhu wa la in ista'adani la'u'idanna. Ini jaminan yang diberikan oleh Allah. Orang yang taat, tunduk, takarrub, rukuk dan sujud kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, pasti akan dicintai oleh Allah. Bagaimana orang yang dicintai Allah? Dalam bahasa